Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat rangkaian elektropneumatik silinder ganda dengan variasi gerakan rangkaian yaitu B-A-, B+, A+. Seperti apa rangkaiannya? Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Baik, pertama kita akan buat dahulu rangkaian pneumatiknya. Pertama, pasangkan selang dari keluaran regulator. Kalian cabangkan menjadi dua, yang mana satu kalian pasangkan ke input valve 5/2 yang kanan, sedangkan satu lagi kalian sambungkan ke input valve 5/2 yang kiri ya. Jadi seperti ini. Karena kita akan membuat rangkaian silinder ganda dengan variasi B-A-, B+, A+, maka pemasangan selang pada keluaran valve 5/2 ke arah silinder, kedua-duanya dipasang secara menyilang ya. Jadi port 2 masuk ke sebelah belakang, port 4 masuk ke bagian depan silinder ya. Jadi seperti ini pemasangannya. Oke, port 4 kita masukkan ke bagian depan silinder. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita coba buka keran kompresornya. Apakah posisi awal silinder A dan juga B sudah sesuai dengan yang kita inginkan supaya kedua-duanya berada di bagian depan. Kita coba buka. Oke, di sini sudah siap rangkaian pneumatiknya untuk rangkaian variasi B-A-, B+, A+. Berikutnya kita akan buat rangkaian elektriknya. Baik, sekarang kita akan mulai membuat rangkaian elektrik untuk rangkaian silinder ganda dengan variasi gerakan B-A-, B+, A+. Pertama, pasangkan kabel dari suplai tegangan positif power supply ke push button 1 dengan kontak NO. Berikutnya, dari push button 1 kita sambungkan ke push button 2 dengan kontak NC. Lalu keluaran dari kontak push button 2 yang NC tadi kita sambungkan ke relay 1. Lalu langsung saja dipasangkan ground relay 1, kita sambungkan ke ground power supply. Ya, kita sambungkan seperti ini. Berikutnya kita gunakan kontak dari relay 1 untuk menjadikannya rangkaian pengunci. Oke, kita pasangkan di sini. Kamennya kita sambungkan ke arah push button 1 yang tombol startnya tadi ya. Kita sambungkan. Lalu keluarannya gunakan kontak yang NO, kita sambungkan ke sisi lainnya dari tombol startnya di sini. Oke. Setelah itu kita mulai membuat dari gerakan silindernya. Yang pertama adalah gerakan B-mid. Itu urutannya adalah limit switch 2 ke arah solenoid Y3. Oke, jadi dari COM LS2 itu mendapatkan suplai tegangan dari kamen rangkaian pengunci ya, dari kontak relay yang pertama. Lalu keluarannya kita gunakan kontak NO pada LS2, kita sambungkan ke Y3 di sini. Berikutnya gerakan kedua itu dari PX1 ke Y1. Berarti dari PX1 di sini positifnya mendapatkan tegangan dari kamen LS2, lalu negatif dari proximity 1 bisa kita sambungkan saja ke negatif relay 1. Berikutnya keluaran dari proximity 1 kita sambungkan ke negatif relay 3 di sini. Lalu positif relay 3 kita mendapatkan tegangan positif dari relay 1 di sini misalnya. Lalu kita gunakan kontak dari relay 3 di sini. Kamennya mendapatkan tegangan positif dari rumah relay 3-nya. Lalu keluarannya
kita gunakan kontak NO, kita sambungkan ke Y1 di sini. Oke, berikutnya gerakan ketiga itu dari LS1 ke Y4 ya. LS1 di sini berarti common-nya. Kita sambungkan ke positif proximity 1 di sini. Lalu keluarannya kita gunakan kontak NO, kita sambungkan ke Y4 di sini. Lalu gerakan terakhir itu adalah A+, yaitu dari PX2 positifnya kita sambungkan ke COM dari LS1. Lalu negatifnya dari PX2 bisa kita sambungkan saja ke negatif dari proximity 1 di sini. Output dari proximity 2 kita sambungkan ke negatif relay 4. Lalu positif dari relay 4 kita bisa sambungkan saja ke tombol stopnya ya untuk mendapatkan tegangan positifnya. Setelah itu kita buat kontak dari relay 4 yang mana ini adalah keluaran dari proximity 2 ya, kita sambungkan saja ke bagian atas. Lalu outputnya kita gunakan kontak yang NO disambungkan ke Y2 di sini. Berikutnya tinggal kita sambungkan saja setiap ground pada masing-masing solenoid, mulai dari solenoid Y4 kita sambungkan ke solenoid Y3, dari solenoid Y3 kita sambungkan ke solenoid Y2, dari negatif atau ground solenoid Y2 kita sambungkan ke solenoid Y1, lalu dari ground solenoid Y1 di sini kita sambungkan ke ground sumber ya, ground power supply. Nah, berikutnya sekarang kita akan buat rangkaian resetnya ya, dengan memanfaatkan kontak relay 1 di sini ya. Kita gunakan kontak relay 1, COM-nya di sini kita pasangkan. Oh, ini ada yang copot, kita pasangkan kembali ya. Kontak relay 1 di sini mendapatkan tegangan murni 24 volt. Sini kita buat sebanyak 2 buah ya. Jadi kita gunakan kontak relay yang lain lalu mendapatkan sumber tegangan murni juga. Kali ini kita sambungkan ke COM yang barusan. Kita sambungkan saja. Oke, sudah. Berikutnya untuk keluarannya kita gunakan kontak yang NC di sini, lalu bisa kita sambungkan ke dua gerakan terakhir ya, yaitu solenoid yang aktif adalah Y4 dan juga Y2 ya. Jadi ini keluaran dari rangkaian resetnya bisa kita sambungkan ke Y4 dan juga Y2 seperti ini. Baik, ini rangkaiannya sudah selesai. Sekarang mari kita uji coba. Kita buka dahulu keran pada kompresornya. Kita nyalakan saklar on off pada power supply. Oke, berikutnya bisa kita tekan tombol startnya. Maka bisa dilihat di sini gerakan silindernya akan bergerak secara berurutan. Oke. Ketika kita menekan tombol stopnya, dia akan berhenti ke posisi awal ya. Kita stop dimanapun, misalnya di sini kita stop. Nah, dia akan kembali ke posisi awal, di mana silinder A dan juga silinder B itu posisinya sama-sama berada di luar. Kita ulangi sekali lagi, kita nyalakan gerakan B min A min B plus A plus. Ketika kita stop, dia akan reset ke posisi awal. Oke, baik. Untuk video kali ini cukup sekian terkait dengan variasi gerakan rangkaian B min A min B plus A plus.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.